Halo, selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Hari ini kita bakal menyelam cukup dalam nih ke dunia e-commerce Indonesia yang lagi rame banget karena ada pemain baru yang bikin heboh, namanya Toko.id. Kita udah kumpulin bahan dari analisis pasar, ulasan pengguna, bahkan cerita langsung dari pendirinya. Jadi, misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng apa sih Toko.id ini, kenapa baru muncul sekarang, terus model bisnisnya yang nol komisi itu gimana cara kerjanya, gimana pasar nerimanya, dan yang penting apa artinya ini buat peta persaingan e-commerce yang udah padat banget. Anda mungkin udah dengar sekilas soal Toko.id atau mungkin cuma penasaran aja sama dinamika pasar terbaru. Yuk, kita mulai. Betul. Dan penting juga buat diingat ya, pasar e-commerce kita nih kan gede banget pertumbuhannya. Tapi, sebenarnya ada semacam keresahan gitu loh di antara penjual, terutama UMKM. Mereka itu ngerasa agak keberatan sama komisi di platform-platform besar. Bisa sampai belasan persen loh. Nah, kondisi ini jelas membuka peluang buat pemain baru. Dan Toko.id yang katanya muncul sekitar Agustus 2024 ya, langsung masuk dengan tawaran yang, radikal banget. Bebas biaya admin seumur hidup, nol komisi. Ini kan benar-benar nantang pemain lama ya. Tapi siapa sih orang di belakangnya? Nah, ini dia yang bikin menarik. Pendirinya itu Arnold Sebastian Egg. Beliau ini salah satu pendiri tokobagus.com dulu. Ingat kan? Cikal bakalnya OLX Indonesia. Oh, Toko Bagus. Iya, ingat. Jadi bukan orang baru ya di dunia ini ya? Betul. Jadi ada track record, ada semacam kredibilitas lah. Terus slogannya, jual belinya bagus. Itu kan kayak bawa nostalgia gitu. Janji personal dari Arnold ini jadi daya tarik kuat. Semacam founder as a brand gitu. Oke. Tapi model nol komisi ini kok kayaknya terlalu bagus ya? Gimana cara kerjanya? Terus mereka dapat duit dari mana dong? Jadi mereka ganti model komisi yang persentase itu, gantinya pakai biaya tetap. Cuma Rp2.000, flat, per transaksi yang berhasil. Arnold sendiri ngasih analogi. Katanya kayak bayar uang parkir aja di mall. Nggak peduli belanja apa, parkirnya segitu. Rp2.000 per transaksi ya. Konsekuensinya apa nih buat penjual? Pasti ada plus minusnya dong. Buat penjual keuntungannya jelas banget. Biayanya jadi super predictable. Ini bagus banget buat yang jual barang mahal. Kan biasanya potongan komisinya gede tuh. Terus penjual jadi lebih bebas ngatur promo sendiri, nggak disetir sama platform. Secara strategi ini cerdas sih, narik ikan besar dulu. Tapi cuma Rp2.000 per transaksi? Apa cukup buat nutup biaya operasional jangka panjang? Jangan-jangan ini cuma strategi loss leader aja? Ya, kemungkinan besar awalnya memang gitu. Pasti ada pertanyaan soal sustainability-nya. Dugaan saya sih, ya ini strategi jangka panjang. Bangun dulu komunitas penjual yang loyal dan besar. Nah, kalau udah kuat, baru mereka bisa mulai tawarin value added service, FAS gitu. Layanan tambahan berbayar, kayak iklan premium atau data analitik, tapi sifatnya opsional. Jadi janji inti bebas komisinya tetap dipegang. Oke, masuk akal strateginya. Terus gimana respon pasar? Penjual, pembeli, pada nyambut nggak? Responsnya, meledak sih kabarnya. Pertumbuhannya dibilang organik, tapi cepet banget. Katanya dalam beberapa bulan aja, penjualnya udah lompat dari puluhan ribu jadi, 150.000 lebih. Pengguna aktif bulanannya juga katanya udah tembus 1 juta. Kayak ada eksodus kecil-kecilan gitu dari platform lain. Wow, gede juga ya angkanya. Pasti banyak cerita nih dari penjual yang pindah. Ada testimoni gitu. Ada. Kita dengar cerita positif, misalnya dari Henry di Toyboki atau Andri dari Office One. Intinya, mereka seneng karena, ya itu tadi, bebas dari biaya admin yang tinggi. Plus, mereka merasa CS-nya lebih manusiawi, bisa ngomong langsung sama orang, bukan bot melulu. Dari sisi pembeli kayak Devi gitu, ya tertarik juga karena harga barang jadi bisa lebih murah kan? Tapi tunggu dulu. Pertumbuhan secepat itu, biasanya ada tumbalnya kan? Infrastrukturnya siap nggak nampung lonjakan sebesar itu? Nah, itu dia masalahnya. Di balik cerita sukses pertumbuhan itu, kritiknya juga pedes banget. Coba aja lihat ulasan di App Store atau Play Store. Keluhan soal aplikasi lemot, sering error, loading lama, itu banyak banget. Waduh. Ini kelemahan kritis ya. Model bisnis sebagus apapun, kalau teknologinya nggak ngikutin, ya repot. Ini dilema klasik sih.
Mau ngebut pertumbuhan atau jaga stabilitas dulu? Belum lagi soal CS manusiawi tadi. Itu kan susah di-scale up kalau penggunanya makin banyak. Iya juga ya. Nah, kalau kita bandingin sama pemain situsi lain gimana? Kayak OLX, Carousel, atau mungkin Facebook Marketplace, posisi toko ID ini di mana? Dibandingin sama platform situsi lain, itu ya toko ID ini punya keunikan di model biaya tetapnya itu tadi. Sama kekuatan narasi pendirinya, warisan toko bagus itu tadi. Itu yang bikin beda. Terus dampaknya ke raksasa kayak Tokopedia atau Shopee gimana? Udah mulai kerasa belum ancamannya? Ini jadi ancaman yang sifatnya asimetris gitu. Toko.id ini kan nggak langsung adu fitur ya. Tapi mereka nyerang di titik loyalitas penjual. Dengan tawaran finansial yang ya susah ditolak gitu. Jadi penjual diajakin gitu ya? Coba deh listing juga di toko. Ya, kurang lebih gitu. Ini bikin raksasa jadi di posisi yang agak sulit. Mau dicuekin tapi resiko kehilangan penjual. Mau ikut nurunin komisi, profitnya bisa kegerus. Jadi ini bukan cuma soal kompetisi produk, tapi udah kayak semacam pernyataan sikap lah di komunitas e-commerce. Oke, menarik banget dinamikanya. Coba kita rangkum sedikit ya temuan utama deep dive kita kali ini. Jadi Toko.id ini penantang baru ya, yang serius, modalnya model nol, komisi yang berani, plus nama besar pendirinya. Udah berhasil narik banyak penjual, tapi masih punya PR besar di masalah teknis aplikasi. Gitu ya intinya? Betul. Jadi tantangan ke depan buat Toko ID itu ada 3 lapis lah kira-kira. Pertama, ya buktiin model bisnis 2000 ini beneran bisa jalan jangka panjang, sustainable. Kedua, bangun kepercayaan, terutama dari sisi pembeli soal keamanan transaksi, kenyamanan belanja, dan yang paling mendesak sekarang ini, yaitu benerin performa aplikasinya. Utang teknis ini harus cepat dilunasin. Kalau nggak, bahaya. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat Anda pikirkan di rumah. Kira-kira gebrakan Toko ID ini bakal bikin raksasa e-commerce jadi lebih adil nggak ya ke penjual? Atau malah sebaliknya? Pekanan pasar nanti justru maksa Toko ID buat kompromi, terus jadi mirip-mirip juga sama pemain lama biar bisa survive. Gimana menurut Anda?